Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Glory Tederosari Merinvalo dengan NPM 5121008, mahasiswa Prodi Teknologi Informasi Universitas Timur. Di sini saya akan menjelaskan 17 prinsip desain user interface. Baik, yang kita akan bahas di sini yang pertama itu ada pengertian user interface dan desain user interface, dan yang kedua ada prinsip-prinsip desain user interface. Yang pertama, pengertian. Sebelum kita mengetahui tentang 17 desain user interface, kita harus mengetahui tentang pengertian apa itu user interface. Oke, baik, user interface sendiri terdiri dari dua kata, yaitu user yang disebut pengguna atau pemakai, dan interface atau antarmuka yang berarti perangkat atau sebuah sistem. User interface berarti sebuah perangkat yang menghubungkan antara sistem dan user atau pengguna. Artinya, di sini user interface itu menjadi penghubung antara sistem dengan penggunanya. Setelah itu, kita harus mengetahui apa itu desain user interface untuk masuk kepada 17 prinsip desain. Jadi, desain user interface adalah proses yang digunakan desainer atau developer untuk membuat tampilan perangkat lunak yang berfokus pada tampilan dan gaya. Setelah ini kita masuk kepada 17 prinsip desain user interface. Yang pertama ada user compatibility, yang merupakan kesesuaian antara antarmuka dengan penggunanya. Jadi, apa yang kita desain itu harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para user. Contohnya ketika kita membuat aplikasi game online, misalnya kalau game yang kita buat itu tentang game perang, maka kita sebagai developer harus menyediakan grafik yang sesuai seperti gambar-gambar orang sedang perang, juga senjata yang harus digunakan. Yang kedua, product compatibility. Berarti produk aplikasi yang kita buat itu harus sesuai dengan sistem aslinya. Contohnya, jika desain yang dibuat itu untuk berbelanja, maka produk yang dihasilkan juga harus sama. Atau pada aplikasi mobile banking. Jadi jika pada mesin manualnya atau ATM itu kita bisa mentransfer dan mencek saldo, maka pada aplikasi mobile bankingnya juga kita harus bisa untuk melakukan proses transfer dan juga cek saldo. Yang ketiga ada task compatibility, yang berarti aplikasi yang dihasilkan itu dapat membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya. Semua pekerjaan beserta tugas dari end user dapat diadopsi dalam aplikasi melalui interface dengan prosedur yang mudah. Jadi contohnya itu dalam aplikasi pembelian. Dalam hal ini ketika kita ingin menginstal aplikasi dalam hal penginstalan, contohnya kayak pada penginstalan aplikasi itu kita hanya perlu klik next saja sehingga terkesan lebih mudah. Yang keempat ada workflow compatibility. Workflow compatibility ini bertujuan untuk meminimalisir kesulitan user dalam menggunakan sehingga dapat mempercepat pekerjaannya. Contohnya pada saat kita berbelanja online di Shopee. Kan sudah ada tahapan-tahapan dalam membeli sebuah produk. Contohnya ketika kita ingin membeli barang, tahapan pertama itu kita kita check out atau memasukkan apa yang ingin kita beli ke dalam keranjang. Setelah itu, setelah check out, kita akan disuruh untuk membuat pesanan. Di dalam tahap membuat pesanan ini kan sudah ada langkah-langkah, yaitu contohnya total pembayaran yang akan kita bayar itu berapa. Setelah kita mengetahui total pembayaran yang kita akan bayar, kita akan dilanjutkan kepada tahap selanjutnya, itu pilih metode pembayaran. Pada pilih metode pembayaran ini, ada banyak metode-metode yang bisa kita gunakan. Setelah itu kita bisa konfirmasi agar pesanan kita itu bisa dapat langsung dikirimkan. Jadi dia kayak lebih meminimalisir kesulitan. Artinya yang awalnya rumit, kita bingung mau belanjanya bagaimana, akhirnya kita mendapatkan solusi untuk dapat berbelanja. Yang kelima ada konsistensi. Konsistensi ini berarti konsep desainnya itu harus sama dan tidak berubah-ubah. Artinya apa yang sudah digunakan itu harus tetap dijalankan dan tidak boleh berubah-ubah. Contohnya untuk menyimpan sebuah file di Microsoft Word, kita harus menggunakan save. Maka untuk seterusnya juga kita sebagai
developer itu harus menggunakan safe agar para pengguna atau user itu dapat paham karena hal itu sudah dilakukan secara berulang-ulang. Yang keenam itu familiarity. Familiarity di sini berarti desain itu harus sesuai dengan kebiasaan yang sudah digunakan. Contohnya penggunaan shortcut, Ctrl S, Ctrl I, Ctrl C, itu kan shortcut-shortcut yang sudah kita gunakan sebelumnya. Jadi itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Selanjutnya ada simplicity atau kesederhanaan. Baik, di simplicity ini berarti kita sebagai developer harus membuat desain kita itu sesederhana mungkin sehingga user itu dapat dengan mudah menggunakannya. Contohnya pada halaman utama aplikasi Google, tampilannya sangat simpel. Seperti pada gambar ini, tampilannya sangat simpel sehingga kita sebagai pengguna atau user itu gampang menggunakannya. Kalau rumit, maka kita akan bingung di mana tombol pencariannya sehingga kita bisa menggunakannya. Makanya tampilannya itu harus sesederhana mungkin agar kita bisa dengan mudah menggunakannya. Yang kedelapan ada direct manipulation. Artinya kita bisa memanipulasi atau mengubah tampilan yang ada secara langsung. Contohnya dalam mengganti wallpaper handphone, tema, icon, huruf, itu kan kita bisa mengganti sesuai apa yang kita inginkan. Yang kesembilan ada kontrol. Kontrol ini berfungsi untuk mengendalikan proses serta mencegah adanya kesalahan. Contohnya pada saat pengisian password email dan akun sosmed, jika salah, maka ada pemberitahuan ketika kita mengisinya. Kan biasanya kalau kita mengisi, kalau password yang kita masukkan salah, kita akan langsung dapat notifikasi. Akan dapat sebuah pemberitahuan bahwa ini password yang kita masukkan itu salah. Jadi setelah itu kita bisa jika passwordnya itu kita lupa, maka kita bisa memverifikasi password kita melalui email. Yang 10 itu what you see is what you get. Artinya kita harus membuat tampilan sesuai kehidupan nyata kita. Contohnya waktu kita print atau mencetak transkrip. Contohnya saya angkat transkrip nilai. Jadi ketika kita cetak transkrip nilai, maka isi dari transkrip nilai yang kita cetak itu harus sama dengan transkrip nilai yang tercatat pada sistem. Yang ke-11 ada flexibility. Flexibility itu merupakan berbagai solusi penyelesaian dari suatu masalah. Ya, flexibility itu merupakan solusi. Jadi ketika kita ingin kesalahan yang kita lakukan, contohnya mengcopy sebuah kalimat dan maksudnya ketika kita mengcopy sebuah kalimat dan keyboard yang kita pakai itu rusak, berarti solusi yang kita bisa gunakan adalah menggunakan hotkey atau keyboard tombol-tombol yang terdapat pada keyboard. Jadi kita bisa mengkontrol C jika ingin mengcopy tanpa harus menggunakan mouse. Oke, yang ke-12 ada responsiveness. Itu merupakan respon atau tanggapan dari kita. Jadi responsiveness merupakan sistem tanggap atau respon yang diberikan dari sebuah sistem ketika ada inputan dari user. Jadi contohnya ketika kita mengcopy file, ketika kita mengklik copy, maka sistem itu akan segera merespon apa yang kita inputkan. Contohnya seperti ini pada gambar. Yang ke-13 invisible technology. Baik, kita sebagai user sering mempertanyakan kecanggihan dari aplikasi yang digunakan tersebut. Jadi maksud dari invisible technology itu artinya aplikasi ini seharusnya ada sebuah kelebihan tersembunyi. Di sini saya angkat contohnya Google Dokumen. Dulunya kan manual, jadi ketika ingin menginputkan data kita harus mengetik. Kalau sekarang ada yang namanya voice typing. Ya, voice typing ini dia tuh berfungsi agar ketika kita ingin menginput data, kita tidak usah lagi mengklik atau mengketik. Kita sisa berbicara saja dan dia akan langsung menulis apa yang telah kita sampaikan. Yang ke-14 itu ada robustness.
Robustness sendiri berguna untuk mentolerir kesalahan dari pengguna yang umum dan tidak dapat dihindari. Contohnya, jika salah memasukkan sandi, maka user akan segera diberitahu bahwa sandinya salah. Contohnya begini. Contohnya pada gambar itu, jika kita password yang digunakan harus 8 huruf, ketika kita hanya isi 4 huruf, maka dia akan salah dan ada pemberitahuan. Jadi, itu merupakan fungsi dari robustness. Yang ke-15 itu protection. Protection itu artinya proteksi, artinya perlindungan. Jadi protection ini melindungi user dari kesalahan yang sering kita lakukan. Contohnya jika kita mempunyai sebuah dokumen, terus dokumennya itu tidak sengaja kita hapus. Protection ini akan memberikan kita alternatif. Contohnya kayak dalam recycle bin, jika kita tidak sengaja menghapus file yang penting, contohnya dokumen-dokumen penting itu, maka data tersebut akan tersimpan di recycle bin. Jadi recycle bin ini menjadi protection agar para user itu dapat melindungi kesalahan yang sering dilakukan. Yang ke-16 adalah easy of learning, artinya mudah untuk dipelajari. Contohnya dalam pemahaman icon, juga menu-menu, sehingga dapat menjalankan sistem dengan baik. Contohnya kayak pada Zoom, kita lebih mudah paham karena kan seorang developer itu menggunakan minimize dan maximize. Jadi kita bisa tahu cara mengecilkan layar dan membesarkan layar, juga begitu untuk scroll dan tombol-tombol ini, pengaturan jendela. Yang berikut easy of use. Easy of use ini juga sama seperti easy of learning, yang merupakan kemudahan dalam menggunakan atau kita mengoperasikan sebuah software. Jadi dia itu harus dirangkai sedemikian rupa agar kita bisa mudah. Ketika kita ingin mengoperasikannya itu, kita bisa tahu kalau ini cukup mudah dipahami, karena kan di sini kan pada gambar kan tombol close. Jadi untuk keluar sisa kita X saja. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.